Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tapi kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas besar kami mengenai mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul Farm O Belajar Bertanam Hidroponik Online Berbasis Website Secara Mandiri. Dengan anggota kelompok yang pertama Isnaini Alhamah, kedua Baik Sinta Fadila Putri, kemudian yang ketiga Lalu Rizky Saputra, dan yang terakhir Muhammad Yasir M. Rumah. Di mana penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Isna. Baiklah, di sini yaitu yang pertama latar belakang, yang dimana tumbuhan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya aspek tersebut, tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Perkembangan zaman yang semakin maju seperti sekarang ini menyebabkan berkurangnya lahan yang ada di seluruh dunia, khususnya kota-kota besar maupun daerah-daerah sekitar perkotaan, sehingga manusia akan semakin kesulitan dan bingung dalam memanfaatkan bagaimana cara menggunakan lahan tersebut serta mencari solusi alternatifnya. Selain itu juga, dalam rangka membantu terlaksananya tujuan internasional, yakni SDGs 2030 atau Sustainable Development Goals pada poin ke-15, di mana pada poin tersebut dituntut untuk menjaga ekosistem. Selanjutnya, tidak lupa pula ada bidang pertanian dalam setiap elemen kemajuan di mana dalam hal tersebut menjadi indikator penilaian terhadap maju dan sejahteranya suatu negara. Selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Baik Cinta Fadila Putri. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Salah satu bentuk teknologi yang diterapkan pada bidang pertanian adalah hidroponik. Hidroponik merupakan metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, lalu Rizky Danu Saputra. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah, di mana rumusan masalahnya ini ada dua. Yang pertama, bagaimana cara menerapkan pembelajaran mengenai bertani hidroponik secara online. Kemudian yang kedua, yakni bagaimana cara membuat sistem informasi sebagai media belajar bertani hidroponik secara online. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yakni Yasir. Lalu di sini ada identifikasi solusi, yang dimana yang pertama yaitu ada keterbatasan interaksi dan bimbingan langsung. Yang kedua, ketidakjelasan dan interpretasi informasi. Yang ketiga, kurangnya praktik langsung. Yang keempat, kurangnya umpan balik individu. Yang kelima, tantangan visualisasi dan pengalaman nyata. Yang keenam, ketidakmampuan memecah masalah yang kompleks. Dan yang terakhir, yaitu keterbatasan motivasi dan akuntabilitas. Selanjutnya di sini yaitu ada tujuan. Yang pertama, mengetahui cara menerapkan pembelajaran mengenai bertani hidroponik secara online. Yang kedua, mengetahui cara membuat sistem informasi sebagai media belajar bertani hidroponik secara online. Next. Selanjutnya di sini ada manfaat. Yang pertama dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan topik penelitian yaitu Farm O. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemanfaatan lahan kosong di masyarakat dan sadar akan pentingnya edukasi bertani hidroponik. Yang ketiga, mampu membantu banyak pihak dalam hal belajar bertanam hidroponik dengan website berbasis website. Yang keempat, bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi pengetahuan dan referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya. Baik, selanjutnya metode pengembangan. Di mana metode pengembangan yang kami gunakan di sini adalah metode waterfall. Di mana metode waterfall ini merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Dengan tahapan-tahapan yang ada, yakni tahapan yang pertama adalah tahapan analisis, kemudian kedua desain, ketiga tahap pengembangan, keempat tahap pengujian, kelima tahap pengimplementasian, dan yang terakhir adalah tahap pemeliharaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yasir.
Lalu di sini ada pada pos 2 ada analisis sistem yang dimana ada software requirement analysis. Analisis sistem dari belajar bertanam hidroponik berbasis data secara mandiri melibatkan pemahaman tentang komponen yang terlibat dalam proses belajar tersebut. Berikut ini adalah analisis sistem yang dapat diterapkan dalam konteks tersebut. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, ketiga ada output, keempat ada umpan balik, dan yang terakhir ada lingkungan. Baik, selanjutnya di sini yaitu analisa kebutuhan sistem. Yang pertama di sini yaitu perangkat keras, di mana perangkat keras ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama prosesor, yang kedua RAM, yang ketiga sistem operasi. Yang kedua di sini yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak ini juga terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama XMPP, yang kedua Visual Studio Code, yang ketiga Figma, atau sering disebut Visio, yang keempat Microsoft Word, yang kelima website browser, yang keenam Photoshop. Next. Selanjutnya di sini ada rancangan IRD dari sistem informasi PMO. Pada sistem ini memiliki 4 entitas yang saling berhubungan satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa entitas tersebut memiliki keterkaitan di dalam sistem ini. Setiap entitas memiliki atribut termasuk atribut prime key, yakni atribut yang memiliki nilai unik yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Pada entitas admin memiliki prime key, yakni ID admin, entitas user, ID user, kode konten, dan entitas data. Baik, selanjutnya di sini ada use case diagramnya, di mana di dalam use case diagram kami ini ada 2 aktor, yakni admin dan user, di mana admin dan user ini dapat melakukan logout dan cek profil. Kemudian 2 aktor ini dapat melakukan berbagai macam hal lainnya, namun terlebih dahulu harus melakukan login atau registrasi, di mana admin dapat melakukan mengedit fitur belajar, video, dan blog, kemudian akses fitur belajar, menonton video pembelajaran, membaca blog, membalas chat user, mengirimkan notifikasi, mengatur sistem. Kemudian user dapat melakukan akses fitur belajar, menonton video pembelajaran, membaca blog, ubah profil, menggunakan fitur chat, dan yang terakhir adalah menerima notifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yasir. Lalu ada desain interface, yang dimana pada desain interface ini ada tampilan halaman utama, lalu tampilan pendaftaran akun, lalu yang ketiga ada tampilan form menu akun, lalu yang keempat ada tampilan menu farming, yang kelima ada tampilan menu about, yang keenam ada tampilan menu blog, yang ketujuh ada menu kontak, yang kedelapan ada tampilan menu live chat, yang kesembilan ada tampilan search, yang ke-10 ada tampilan text, yang ke-11 ada tampilan location, yang ke-12 tampilan halaman, lalu yang terakhir halaman ke-12 yaitu ada tampilan halaman akhir. Selanjutnya di sini yaitu ada implementasi sistem, yang dimana yang pertama di sini yaitu lingkungan implementasi, lingkungan perangkat keras atau hardware, lingkungan perangkat lunak atau software, lingkungan sumber daya manusia atau brandware, yang terakhir yaitu batasan implementasi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 untuk tugas besar rekayasa perangkat lunaknya.
Jika ada masukan, kritikan, dan saran silakan. Kurang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.